Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata cara atau tutorial mengisi buku praktikum dan penilaian pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemarin buku ini sudah dibagikan kepada kalian semua dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisinya. Oke, untuk di bagian yang pertama silakan isi nama, kelas, dan semester masing-masing dengan huruf kapital dan dapat dibaca oleh kalian sendiri maupun oleh para mentornya. Selanjutnya kita akan ke halaman data pribadi peserta didik. Nah, di sini kalian isi data kalian, nama, tepat tanggal lahir, nomor induk siswa, bidang keahlian, bisa akuntansi, BDP, AKL, ataupun UPW, dan juga OTKP. Ya, kelas, lalu garis miring, kelas berapa, dan semester berapa. Lalu nama orang tua boleh diisi dengan ibu atau bapak. Selanjutnya pekerjaan orang tua maksudnya, alamat rumah, nomor telepon, nama guru PAI-nya. Lalu kelompok pada saat pembelajaran KBM PAI, kalian ada di kelompok berapa? Ya, jadi setiap pembelajaran PAI itu pasti memiliki kelompok. Kalau belum ada kelompoknya, silahkan dikosongkan. Lalu tulis nama mentornya. Dan buku ini dimulai atau diisi mulai kapan. Nah, kita sepakati saja untuk semester ini kita isi kemarin tanggal 30 Agustus, ya hari Senin. 30 Agustus hari Senin. Lalu kalian tempelkan fotonya 4x6 di sini dan tulis Jakarta 30 September 2021. Maaf, 30 Agustus 2021. Ya, mengetahui orang tua atau wali peserta didik. Di sini tanda tangan orang tua dan namanya. Oke, itu ya. Dan tambahan untuk di bagian ini kalian berikan fotokopi KTP orang tua kalian dan kalian tempelkan di sini. Bisa dengan dilem ataupun memakai stapler. Ya, lebih baik memakai stapler saja, dicekrek di sini, di halaman ini. Ya, jadi tambahannya adalah kalian melampirkan fotokopi KTP orang tua kalian. Selanjutnya halaman berikutnya tadi daftar isi, ini tidak usah. Lalu ada silabus, silahkan dibaca-baca silabusnya. Selanjutnya ada, nah ini range atau penilaian ya. Jadi untuk nilai pengetahuan, kalau memakai skala dari skala 1 sampai skala 4. Nah, untuk nilai sikap, kita memakai inisial SB yang artinya sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ini nanti bisa kalian isi pada saat mengisi form yang ada di buku ini. Ini ada buku petunjuk penggunaan, silahkan dibaca untuk menambah wawasan kalian dalam mengisi buku ini. Selanjutnya kita langsung saja ke bagian ini. Nah, agenda kegiatan peserta didik. Ini tolong diisi setiap kalian mengikuti KBM atau pembelajaran PAI, ya. Hari dan tanggalnya kalian isi, KBM-nya, pelajarannya apa, judulnya apa, kalian tulis di sini. Lalu apabila ada tugas dari gurunya, tugasnya apa, kalian tulis. Dan pada saat mentoring, judulnya apa atau pembahasannya apa, kalian tulis di sini. Dan nanti akan ditandatangan oleh GPAI dan juga mentornya. Jadi satu garis ini, ya, ini untuk 1 minggu, ya.
Baris 1 ini untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya, soalnya pembelajaran PAI itu seminggu sekali dan juga mentoring seminggu sekali. Ya, jadi satu baris ini untuk 1 minggu. Selanjutnya kita beranjak ke halaman berikutnya. Nah, ini merupakan rekapan dari nilai-nilai yang ada di form yang ada di halaman selanjutnya. Sebelumnya Bapak akan jelaskan untuk kompetensi sikap atau nilai sikap ini ada 4, yaitu penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian observasi. Nah, ini nanti ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan rata-rata dari nilai-nilai yang ada di form setelahnya. Nanti kita akan bahas. Lalu ada penilaian kompetensi pengetahuan. Nah, ini ada ulangan harian. Jadi kalau kalian mengisi atau mengikuti ulangan harian dan kalian sudah mengetahui nilainya, tulis di sini. Ya, nilai harian pertama misalnya mendapatkan nilai 83. Kalian tulis ini 83. Terus harian kedua dapat nilai 90, kalian tulis di sini 90. Gitu ya. Jadi ketika kalian mendapatkan nilai, baik itu penilaian harian, tugas mandiri, atau tugas terstruktur, atau di sini ada UTS dan ulangan semester, kalian tulis di sini. Ya, agar sebagai, untuk sebagai pengetahuan atau bisa dilihat baik oleh mentornya, gurunya, ataupun oleh orang tua kalian. Nah, ini nanti diisi di bagian sini nilai-nilai yang kalian dapatkan saat mengikuti atau mendapatkan nilai dari ulangan-ulangan ini. Selanjutnya, nah untuk penilaian penilaian kompetensi keterampilan. Nah, ini ada kompetensi dasar dan ini merupakan rekapan dari form atau format yang ada di halaman berikutnya nanti ya. Misalnya nilai praktik hafalan surat-surat pendek. Nah, nanti di form berikutnya ada surat-surat pendek yang harus kalian setorkan kepada mentornya. Nah, itu nanti dirata-ratakan, lalu rata-ratanya taruh di sini dan ditandatangani oleh guru PAI atau mentor kalian. Gitu ya. Jadi, ini merupakan form atau lembaran untuk nilai rata-rata dari format yang ada di halaman berikutnya. Ada nilai hafalan, hafalannya ada 2, ada yang surat pendek dan juga tematik. Nanti kalian setorkan hafalannya, kalau sudah semuanya direkap, taruh nilainya di sini. Lalu ada ibadah, ya nanti kita lihat format berikutnya. Lalu ada kegiatan mentoring. Nah, mentoring ini nanti akan dinilai oleh para mentornya secara berkala. Ada akhlak, membaca Quran, kemampuan hafalan, sholatnya, ibadahnya. Nanti semuanya akan dilihat dan dinilai oleh para mentornya. Lalu ada kegiatan pengamalan agama di sekolah. Ya, nanti semua format kalian sudah isi. Ini ada di format 3, misalnya untuk sholat fardu berjamaah. Itu sudah diisi semua. Lalu kalian jumlahkan mencapai atau berjumlah 50 atau kurang. Ya, misalnya dari format yang ada, kalian hanya melaksanakan sholat fardu sebanyak 45 misalnya selama semester. Sholat fardu berjamaahnya hanya berjumlah 45. Nah, maka kalian tulis 45 di sini, lalu per 50 dikali 100, nah itulah nilai kalian. Nah, nanti akan ditandatangani oleh mentornya. Begitupun juga nilai tadarus. Ya, nilai tadarus yang ada di sekolah, apakah mencapai 25 atau tidak. Kalau misalnya kalian full 25, kalian tulis 25 di sini, lalu dibagi 25 dan dikali 100, itulah nilai tadarus kalian. Jadi nanti kalian isi dulu format 4, format 3, nah nanti di belakang kalian isi, setelah kalian isi nanti dihitung jumlahnya, taruh di sini dan di sana ada nilai kalian untuk masing-masing kegiatan. Gitu ya. Jadi ini merupakan lembaran
rekapan untuk mencatat atau menilai kegiatan kalian yang ada di format atau form kegiatan di halaman berikutnya. Nanti kita akan lihat format-formatnya dan bagaimana cara mengisinya. Begitu juga nilai aktivitas rohisnya. Ya, nanti misalnya berapa kali pertemuan, nah kalian isi di sini dikalikan 100. Nah, per berapa dikalikan 100, nah itulah nilai aktivitas rohis kalian. Nanti kita lihat di format 7. Ya. Jadi nanti masing-masing format direkap nilainya, lalu ditaruh di sini, itulah nilai kalian. Nilai kehadiran KBM, nah misalnya pertemuan KBM ada selama semester ada 12. Kalian ikut semua, nah nanti taruh sini 12 per 12 kali 100. Nah nanti ini akan diisi oleh guru PAI-nya. Ya, jadi kalau kalian hadirnya full selama KBM, itulah nilai kehadiran kalian. Nanti diisi oleh guru PAI-nya masing-masing di bagian ini. Lalu ada nilai sikap, cara bergaul, berpakaian, dan kedisiplinan siswa dari wali kelas. Nah, nanti sebelum buku ini dikumpulkan, di akhir kalian terlebih dahulu minta nilai kepada wali kelas kalian untuk nilai sikap, cara bergaul, berpakaian, dan kedisiplinan kalian yang akan dinilai oleh wali kelas. Jadi buku ini dikumpulkan dulu, dikasih ke wali kelas, lalu wali kelasnya akan memberikan nilai, atau juga bisa nanti wali kelas memberikan satu lembar kertas yang berisi nilai-nilai kalian. Nah, kalian bisa isi sendiri di bagian ini. Ya, teknisnya bisa dua. Bisa kalian kumpulkan bukunya lalu dikasih ke wali kelas, atau bukunya tetap di kalian, nanti wali kelas tinggal kasih satu lembar format yang berisi nama-nama kalian dan nilai untuk nilai sikap kalian saat mengisi bagian ini. Lalu ada nilai kegiatan pengamalan agama di masyarakat. Ini nanti juga ada formatnya, ya. Ini juga nanti ada formatnya di bagian belakang, ya. Ini lihat saja, lihat form 8. Nanti kalian lihat di sana setelah kalian isi berapa jumlahnya kegiatan yang kalian ikuti, lalu dibagi 4 kali 100, itulah nilai kegiatan pengamalan agama di masyarakat kalian, ya. Seperti itu. Selanjutnya nanti ikuti saja rumusan di sini, nanti tinggal kalian kasih nilainya. Kalau ada yang kurang paham saat pengisian nilai di format rekapan ini, nanti tanya ke mentornya, maka mentornya nanti akan menjelaskan dan membantu untuk menilai kalian. Itu ya. Selanjutnya, nah ini dia format atau penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini ada 3, yaitu penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, dan penilaian observasi. Nah, untuk penilaian diri sendiri, nanti kalian nilai diri sendiri, nilai sendiri oleh kalian isi sendiri di bagian pertemuan ini. Ya, nanti di cara pengisiannya adalah misalnya di minggu pertama, ya. Jadi dalam satu minggu itu kalian hanya mengisi 2-3 indikator, ya. Nah, untuk penilaian diri sendiri, ya, ini indikatornya hanya 5, ya, hanya sedikit. Jadi dalam satu minggu kalian isi saja oleh diri kalian sendiri, misalnya indikator nomor 1, saya menjalankan sholat 5 waktu. Ya, berapa skor yang kalian berikan untuk diri kalian sendiri? Nah, kalian isi di bagian sini. Nomor 1, misalnya, saya selalu kok menjalankan sholat 5 waktu, tulis di bagian 1 nomor 4. Gitu. Nah, di minggu kedua, ya, di minggu kedua kalian menilai indikator nomor 2. Ya, nomor 1 nggak usah dinilai lagi. Ya, nomor 2, saya melaksanakan sholat duha di sekolah dan rumah. Misalnya jarang. Nah, kalian di pertemuan 2 ini kalian isi nomor 2. Gitu.
Nah, di pertemuan ketiga, kalian isi nomor 3. Begitu selanjutnya. Jadi, satu pertemuan adalah satu indikator. Jangan diisi semua indikatornya. Nanti penuh. Ya, diisi saja satu. Oke, itu adalah untuk penilaian diri. Nah, nanti akan dirata-ratakan jika sudah di akhir nanti. Nah, rata-rata ini, ya, atau jumlah skornya sudah dirata-ratakan, sudah di-mentor, sudah diparaf oleh guru atau mentornya, nanti rata-ratanya ini akan ditaruh di bagian yang awal tadi. Ya, di bagian sini, penilaian diri 1, tulis saja rata-ratanya berapa. Gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah penilaian antar teman. Nah, kita lihat dulu penilaian antar teman ini, indikatornya ada 5, ya. Maka cara pengisiannya sama seperti tadi. Di minggu pertama, ya, kalian hanya mengisi satu indikator. Tidak semua indikator diisi. Ya, tapi untuk bagian ini diisi oleh teman kalian. Boleh teman sebangku, boleh teman sekelompok, ya, atau boleh teman dalam satu liko atau mentoring. Ya, jadi yang mengisi ini adalah teman kalian. Gitu. Oke, ini sama, satu minggu satu indikator diisinya. Nah, ini observasi, pengamatan sikap dan kepribadian mata pelajaran agama budi pekerti. Ya, ini seharusnya diisi oleh guru PAI, tapi sepertinya sangat sulit untuk bisa mengisi ini semua. Yang diisi oleh guru PAI-nya paling beberapa minggu saja bisa diisi, dan selebihnya diisi sendiri oleh kalian. Ini ada 10 indikator. Ada 10 indikator. Nah, jadi satu pertemuan itu kalian hanya di sini ada 10 aspek, ya. Masing-masing aspek ada indikatornya. Nah, untuk satu kali pertemuan atau satu minggu, kalian isi satu indikator atau 2 indikator. Ya, 1 atau 2, boleh 1 atau 2. Ya. Nah, untuk mempermudah, isi saja 2 indikator dari setiap pertemuan. Jadi dalam satu minggu, kalian isi 2 indikator. Ya, untuk observasi ini. Untuk observasi, kalian isi 2 indikator oleh diri kalian sendiri. Ya. Oke. Sudah paham sampai sini? Jadi satu pertemuan adalah 2 indikator. Ya, isinya dengan skor 4, 3, 2, 1. Oke. Itu adalah untuk nilai sikap. Nah, ini nanti diisi oleh guru PAI atau mentor kalian, jurnal guru penilaian sikap pada kegiatan proses pembelajaran. Nanti diisi oleh guru PAI-nya masing-masing. Selanjutnya ada, nah ini, kompetensi ibadah mahdoh. Untuk kompetensi ibadah mahdoh, nanti kalian akan diuji oleh mentornya dan akan dinilai. Ya, jadi satu semester itu kira-kira ada 2 materi yang akan diuji oleh mentor kalian. Misalnya kelas 10 semester 1. Ya, sholat fardu, terjemah bacaan sholat. Sholat fardu misalnya mempraktikkan sholat fardu. Ya, bacaan-bacaannya, niatnya, doa-doanya dari takbir hingga salam. Itu 1. Nah, yang kedua, terjemahan bacaan sholat. Nah, kalian berarti harus menghafalkan terjemahan bacaan sholat dari takbir hingga salam. Allahu Akbar. Misalnya langsung saja Allah Maha Besar. Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya. Lalu kalian lanjutkan kembali terjemahan misalnya doa iftitah, Al-Fatihah, ruku, sujud. Nah, itu kalian hafalkan semua arti dari bacaan sholat kalian. Begitu selanjutnya. Kelas 11, kelas 12 juga seperti itu. Misalnya di kelas 12 ada sholat sunnah tarawih atau witir dan doa. Misalnya pengujinya, ya udah hafalkan saja doa sholat tarawih dan witir. Nah, kalian hafalkan lalu kalian setorkan. Nanti akan dinilai oleh mentornya masing-masing.
tanggal berapa kalian menyetorkannya, nilainya berapa, pengujinya siapa, lalu akan difarap. Gitu ya. Jadi untuk ibadah mahdo ini ya jangan sampai terlewat dan segera disetorkan ke mentornya dalam satu semester. Ya dalam satu semester. Nanti tanggalnya kapan akan diujikan itu tergantung dari mentornya masing-masing. Lalu kita ke hafalan surat pendek. Nah ini tolong juga disetorkan. Ini adalah hafalan surat pendek wajib yang harus kalian setorkan kepada mentornya masing-masing. Ya misalnya kelas 10 semester 1 ya Al-Hab dan An-Nasr. Tolong disetorkan hafalannya. Gitu. Lalu ada lagi hafalan surat tematik. Nah, hafalan surat tematik ini adalah surat-surat yang ada atau kalian pelajari dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, ini adalah pelajaran-pelajaran kalian. Ini tidak disetorkan kepada guru mapel, ya, tetapi disetorkan kepada mentornya masing-masing. Nah, ini juga nanti tergantung daripada guru PAI-nya. Targetnya kapan, harus segera disetorkan kapan kepada mentornya. Nah, ini kalian setorkan kepada mentornya, nanti mentornya akan nilai, akan diuji, dan nilainya sudah ada, lalu akan diinput oleh guru PAI-nya. Jadi jangan lupa untuk menyetorkan hafalan ini ke para mentornya masing-masing. Ya, dan jadi dari surat pendek, dari ibadah mahdo, dari surat pendek sampai surat tematik, ini adalah hafalan-hafalan yang wajib kalian setorkan kepada mentornya masing-masing. Nah, nanti dari sini, ya, rekapan dari sini, rata-ratanya nanti akan ditulis di bagian depan tadi. Ya, akan ditulis di bagian Nah, sini nih rata-ratanya. Tadi ada surat pendek, semuanya sudah kalian setorkan. Berapa rata-ratanya? Kalian tulis di sini. Nanti akan diparaf oleh mentor atau guru PAI-nya. Oke, itu adalah ibadah mahdo dan surat dan hafalan surat pendek maupun tematik. Nah, di sini ada lagi kegiatan sholat fardu dan sholat Jumat. Nah, nanti kalian tulis misalnya setiap hari kalian akan tulis kegiatan sholat kalian dari jamnya jam berapa, misalnya zuhur jam 12.20 ya, tempatnya misalnya di musola atau di masjid atau di rumah. Ya, keadaannya munfarid atau berjamaah ya. Tulis dengan lengkap, jangan disingkat ya. Munfarid atau berjamaah ya, atau sendiri atau berjamaah. Ya, kalian tulis di sini. Jangan disingkat, tapi secara lengkap. Sunnatnya, misalnya qobliyah dan ba'diyah. Tulis di sini qobliyah, ba'diyah. Ya. Catatan, ini boleh diisi, boleh tidak. Oke, itu dia. Kalian isi dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh. Ya. Nah, nanti setiap minggu akan dicek oleh mentornya. Kalau kalian bertemu dengan mentornya, nanti akan ditandatangani, ya, dan juga mohon ditandatangani oleh orang tua. Jadi, setiap minggu atau secara berkala, tandatangani dulu oleh orang tua kalian. Setelah ditandatangani, lalu akan diberikan ke mentornya, baru mentor nanti akan tanda tangan. Ya. Nah, di sini ada catatan, ya. Nanti guru atau mentor kalian memberikan catatan di sini. Lalu untuk sholat Jumat, nah ini setiap kalian sholat Jumat, sekarang adalah minggu pertama, harinya, tanggalnya kalian isi, tempatnya di mana, judul dari khotibnya itu apa, pengisinya, penceramahnya, atau khotibnya itu siapa, kalian isi semua di sini. Ya, di bagian atas ini. Lalu intisari, kesimpulan dari isi khutbah atau CJK, nah kalian isi di sini. Nah, mungkin bagi yang laki-laki itu mengikuti khutbah Jumat atau salat Jumat, dan untuk yang akhwat perempuan itu mungkin CJK. Atau juga misalnya ada pengajian kelas tiap minggu, nah boleh kalian isi di sini. Lalu nanti mentornya akan paraf, orang tua paraf.
Gitu ya. Nah, ini adalah untuk kegiatan sholat fardu dan sholat Jumat. Diisi setiap hari boleh atau seminggu sekali juga boleh, yang penting kalian ingat. Lebih baik adalah setiap hari kalian isi untuk menjadi motivasi dan penyemangat kalian dalam beribadah. Kita langsung saja ke bagian berikutnya. Ini adalah kegiatan intensifikasi tulis dan baca Al-Quran di sekolah. Nah, harinya kalian tulis, bentuk kegiatannya adalah tadarus, ya, kalian tulis tadarus. Quran surat mulai ayat sampai dengan ayat berapa kalian tulis di sini, ya. Tempat kegiatannya kelas atau musola, misalnya kalian berada di sekolah, kalian tulis di kelas. Nah, ini biasanya kita tadarus di pagi hari dan semuanya berada di kelas. Tapi saat pandemi ini dan sudah ada PTM, terkadang ada yang di sekolah dan juga ada yang di rumah. Kalian tulis saja posisinya, misalnya untuk tadarus, misalnya secara online, yang biasa pagi hari kita lakukan, nah itu kalian tulis di sini. Ya, tempatnya kalian tulis saja, boleh di rumah atau YouTube, ya, melalui YouTube. Rumah garis miring YouTube, atau misalnya sekolah, kalau misalnya mendengarkannya dari baca Qur'annya juga bersama-sama, nah kalian tulis tempatnya di sekolah, ya. Nanti Rohis akan tanda tangan atau memberikan stempelnya di sini. Nah, ini diisi setiap hari. Ya, kalau sudah penuh, nah berarti tidak perlu diisi lagi. Gitu ya. Selanjutnya adalah siraman rohani. Nah, ini jika kalian membaca koran, majalah, artikel, atau dari sosial media yang berkaitan dengan siraman rohani atau kajian keislaman, nah kalian tulis di sini. Ya, tanggalnya dan harinya, tempatnya di mana. Ya, misalnya kalian mendapati bacaan tersebut di koran, artikel, atau di buku, judulnya apa, atau pengisi acaranya, misalnya kalian mendengarkan siraman kolbu di TV yang setiap pagi ada tuh biasanya. Nah, kalian isi di sini pengisinya siapa. Nah, lalu materi atau kesimpulannya apa. Nah, ini sebagai motivasi kalian untuk menambah pengetahuan keislaman. Misalnya saya nonton TV Pak tiap pagi, misalnya Mama Dedeh, atau misalnya Ustadz Maulana ya di TV. Nah, kalian isi harinya, tanggalnya, tempatnya di mana, judul materinya apa, pengisi acaranya siapa, kalian isi di sini dan berikan materinya atau kesimpulannya di bagian sini. Nah, ini kalian tulis sebanyak form yang ada di sini. Ya, Bapak anjurkan untuk mengisi full form yang ada di sini agar nilai kalian nanti rata-ratanya yang di bagian format awal tadi itu dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, di bagian sini nih, nanti kalau semua sudah kalian isi, nanti kalian isi di bagian sini. Nah, di sini ada misal tadi ada sholat fardu, tadarus. Dapat nggak semuanya 25? Kalau 25 berarti 25 per 25 kali 100. Ya, nilai aktivitas rohis juga seperti itu. Oke, langsung kita ke bagian selanjutnya. Nah, ini kegiatan tadarus Al-Quran di rumah. Ya, kalau tadi di sekolah, kalau sekarang adalah kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Kalian juga tulis di sini sama seperti tadi. Kalian misalnya mempunyai bacaan sendiri atau tilawah sendiri. Nah, kalian lanjutkan saja di sini, tidak harus dari awal. Yang penting tadarus sesuai dengan bacaan kalian. Gitu ya, harinya apa, bentuk kegiatannya, tadarus misalnya. Lalu bacaannya apa, suratnya apa, ayat berapa, tempat kegiatannya misalnya di rumah atau di majelis taklim atau di pengajian dan sebagainya. Nah, kalian tulis di sini. Lalu nanti orang tua kalian tanda tangani, ya. Jadi tanda tangan orang tua atau wali harus lengkap
dan harus diisi di bagian tersebut. Nah, ini misalnya ada kegiatan rohis. Nah, PHBI. Nah, kalian hadir nggak nih kalau ada kegiatan PHBI, misalnya maulid, Isra Mi'raj, atau tafakur alam, atau semiloka, misalnya nanti ada seminar-seminar keislaman. Nah, kalian kalau hadir, nah tulis sini misalnya harinya, tanggalnya berapa, bentuk kegiatannya apa, misalnya Maulid Nabi, tempat kegiatannya Aula SMK 8 misalnya, atau kalau misalnya online YouTube, dan nanti akan ditandatangani oleh Rohis. Gitu ya. Semua form ini nanti diisi. Lalu ada kegiatan remaja masjid. Nah, nanti kalau kalian mengikuti remaja masjid, itu ada nilai tambahan tersendiri untuk kalian. Ya, jadi harus aktif di masyarakat. Remaja masjid misalnya bentuk kegiatannya taklim bulanan, ya misalnya apa. Nah, bentuk kegiatannya apa? Nah, kalian tulis di sini. Tempat kegiatannya misalnya di masjid. Nah, nanti ada masjid, stempel organisasinya biasanya kan ada tuh. Nah, kalian stempel di sini atau tanda tangan ustadz atau kiainya. Nah, kalian tanda tangan di sini sebagai penanda kalian aktif di kegiatan tersebut. Kalau misalnya nggak aktif gimana Pak? Nah, berarti nilai untuk kegiatan remaja masjidnya di sini kosong. Lalu kegiatan muamalah kemasyarakatan, social worker. Nah, misalnya kalian ikut dalam Karang Taruna atau kegiatan kemasyarakatan yang ada di RT atau wilayah setempat. Nah, misalnya bentuk kegiatannya misalnya kerja bakti 17 Agustusan panitia. Nah, tempat kegiatannya di mana kalian tulis di sini. Lalu nanti akan dicek oleh para mentornya. Nah, ini adalah tugas terstruktur PR. Nah, ini sebagai buku catatan kalian. Boleh diisi. Apabila sudah habis, silahkan isi di buku catatannya. Nah, ini adalah surat pernyataan bahwa kalau kalian menjadi pengurus masjid, musola, atau mengikuti kegiatan majelis taklim. Nah, ini kalian diisi. Ya, atau kalian mengikuti pengajian ya di suatu majelis taklim. Nah, itu kalian isi di sini di bagian akhir ya, dan ini diisi oleh organisasinya atau boleh ustadznya atau boleh ketuanya atau bagian atau petinggi yang ada di organisasi tersebut ya, bisa ketua masjidnya atau ketua majelis taklimnya dan sebagainya atau sekretariatnya. Silakan kalian berikan bagian ini, dan nanti kalau kalian aktif di sini nanti ada nilai tersendiri gitu ya. Jadi silakan aktif di berbagai kegiatan keislaman yang ada di wilayah kalian gitu. Oke, itu saja yang dapat Bapak jelaskan perihal kegiatan atau tutorial pengisian buku praktikum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 8. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah Bapak akan jawab, dan boleh juga ditanyakan ke mentornya masing-masing apabila kalian belum dapat memahami atau ada bagian-bagian yang perlu dijelaskan. Itu saja yang dapat Bapak jelaskan pada kegiatan atau pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.